Teman-teman sekalian, salam jumpa. Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ini masih soal dosa di samping rumah ibadah Katolik. Anselmus meninggal 10 Februari 2021 setelah menjalani pemasungan sadis selama kurang lebih 20 hari. Ia dipasung di rumahnya sejak 21 Januari 2021 malam hari. Ia dipasung oleh warga sekampungnya, oleh keluarganya sendiri di Kampung Kurumboro, Desa Tibutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pada 4 Februari 2021, ia berpindah tempat pasung dari rumahnya ke pondok di samping rumah ibadah agama Katolik. Pondok itu dibangun oleh kepolisian dan warga kampung. Kondisinya saat pemindahan itu sangat lemas, sekarat, dengan luka borok pada beberapa organ tubuhnya, terutama pada kaki dan tangan, bekas pemasungan sadis. Beberapa relawan kelompok kasih insani atau KKI ikut serta menyaksikan keadaan Ansel saat itu. Dan relawan menceritakan bahwa selain relawan, ada juga polisi yang berceletuk peduli bahwa Anselmus berpindah tempat pasung, tampaknya hanya untuk berpindah tempat meninggal. Dan memang benar demikian yang terjadi. Ia meninggal di pondok pasungan itu pada 10 Februari 2021 siang hari. Dan pada 11 Februari 2021, Ansel dimakamkan oleh warga yang adalah pelaku pemasungan sadis atasnya, dan saya juga hadir untuk memimpin ibadah pemakaman. Pada 4 Februari, saat pemindahan ke pondok pasungan itu, saya menulis refleksi autokritik gereja di dinding media sosial Facebook. Judul status itu, Dosa di Samping Rumah Ibadah. Status itu disertai gambar dengan keterangan tembok rumah ibadah Katolik dan pondok pasung Anselmus. Ada sekian banyak orang yang berkomentar di status tersebut. Segelintir orang termasuk warga Kurumboro berkomentar mendukung pemasungan itu dan menyatakan bahwa keadaan itu sangat layak untuk Ansel, dan berkomentar yang tidak mendasar tentang posisi relawan dalam kasus Ansel. Mereka juga berkomentar tanpa menyadari siapa yang memberi makan minum atas Ansel dan siapa yang merawat Ansel sejak 2014, yang adalah seorang manusia yang memiliki hubungan darah dengan mereka. Dari komentar-komentar itu, saya pun menduga kuat bahwa di balik pemasungan pada 2013 sampai 2014 lalu itu juga secara sadis, warga menghendaki Ansel meninggal dalam pasungan kala itu. Pada status media sosial itu, mayoritas orang berkomentar sangat prihatin pada keadaan kejahatan kemanusiaan tersebut dan distorsi praksis iman umat gereja Katolik di kampung itu. Rupanya warga Kurumboro sangat tersentil oleh status tersebut. Maka beberapa hari kemudian, beberapa pemuda dari kampung Kurumboro menemui pemimpin saya untuk menginformasikan atau lebih tepatnya melaporkan tentang saya terkait status di media sosial tersebut. Katanya, para pemuda itu mewakili pemuda lain di kampung itu, bahkan mewakili semua warga Kurumboro. Dan katanya lagi, mereka sebenarnya ingin berkomentar langsung tentang saya atau tentang relawan KKI di status media sosial itu. Tetapi mereka berpikir itu tidak sopan melawan pastor di media sosial. Padahal di antara mereka sudah berkomentar di status itu dengan ketidakpahamannya soal gangguan jiwa, soal kondisi gangguan jiwa pada Ansel, dan soal posisi saya dan relawan di hadapan kasus gangguan jiwa pada umumnya. Jadi ada satu kebohongan kecil atau ketidakbenaran di situ, yakni antara mengatakan tidak sopan kalau mereka berkomentar langsung di media sosial dengan fakta sudah adanya komentar langsung di media sosial tersebut. Saya mengetahui laporan para pemuda kepada pemimpin saya ketika saya menemui pemimpin saya untuk mendiskusikan beberapa persoalan dan perencanaan misi ke depan. Pada akhir diskusi, pemimpin saya menginformasikan kepada saya tentang laporan itu. Menurut para pemuda itu, saya telah
membuat mereka tersinggung karena status tersebut. Saya dinilai telah memukul mental keagamaan mereka, bahkan dinilai menodai rumah ibadah di sana. Ada juga yang mengatakan bahwa saya dinilai melarang warga di sana untuk beribadah di rumah ibadah itu. Saya juga dinilai telah mengecap mereka sebagai penjahat. Mereka meminta agar saya pergi ke kampung itu untuk menemui semua pemuda di sana untuk memberikan klarifikasi. Tentu saya menolak untuk memberikan klarifikasi. Saya bisa saja ke kampung itu bukan untuk memberikan klarifikasi, melainkan untuk memberikan edukasi kesehatan jiwa kepada warga kampung itu. Kenapa? Ada sebuah praktik kejahatan kemanusiaan di kampung itu. Pemasungan sadis atas Anselmus. Semua warga kampung itu mesti menyadari itu. Kalau itu dihubungkan dengan moral agama, maka itu adalah dosa. Ya, dosa di samping rumah ibadah. Ketika saya menceritakan soal fakta pemasungan sadis itu kepada pemimpin saya, dia sontak kaget. Ah, kok bisa? Para pemuda itu hanya menceritakan kepada pemimpin saya bahwa Ansel diamankan di pondok pasungan karena telah membuat kegaduhan dan mengancam nyawa masyarakat di sana. Para pemuda itu tidak menceritakan kondisi pemasungan atas Ansel dan tidak menceritakan bagaimana sekaratnya keadaan Ansel di pondok pasungan itu. Jadi, ada ketidakjujuran di sini. Tidak menceritakan fakta sebenarnya. Tetapi saya paham bahwa mereka tidak menceritakan itu karena menurut mereka keadaan pemasungan atas Ansel adalah baik. Menurut mereka pemasungan sadis itu bukan tindakan kejahatan, bukan pidana, bukan pelanggaran hak asasi manusia, juga bukan praktik dosa. Karena itu betapa perlunya penyadaran terhadap mereka tentang hal ini agar tidak dianggap biasa-biasa saja. Terutama ini tugas pemimpin gereja setempat. Namun memang kita sanksi juga hal ini bila pemimpin gereja setempat juga menganggap pemasungan sadis itu sebagai sebuah kewajaran sosial, bukan pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran moral agama. Dalam rencana, sebenarnya saya ke kampung itu untuk memberikan edukasi kesehatan jiwa dan lain-lain pada 11 Februari 2021. Saat itu pihak pemerintah juga memiliki rencana yang sama untuk memberikan edukasi kepada warga. Tetapi sebelum 11 Februari itu, Ansel keburu pergi untuk selamanya pada 10 Februari. Jadinya pada 11 Februari itu kami ke kampung itu bukan untuk memberikan edukasi kesehatan jiwa, melainkan untuk mendoakan arwah Ansel dan memakamkannya pada makam yang disediakan oleh warga pemasung Ansel. Nah, bagaimana dengan rencana edukasi? Apakah saya dan terutama pemerintah akan jadi memberikan edukasi kepada warga di sana pada waktu-waktu mendatang? Saya tidak bisa pastikan. Kembali ke status media sosial tadi, status itu adalah autokritik gereja. Fakta menunjukkan bahwa warga memasung Ansel secara sadis. Itu adalah kejahatan kemanusiaan. Pemasungan biasa tentu saya setuju di tengah keterbatasan fasilitas. Tetapi pemasungan sadis hingga luka borok itu sudah keterlaluan. Bahkan dibiarkan tidak makan dan tidak minum. Bahkan lagi dibiarkan telantar sekalipun para relawan ingin membersihkan kotoran air kecil dan air besar di tempat pasungan. Ini kan sadis. Tampak diduga kuat bahwa mereka menghendaki Ansel mati di kayu pasungan. Ini kan pembunuhan perlahan-lahan. Entah cepat atau sekejap atau perlahan-lahan, itu semua kejahatan pembunuhan. Ansel sudah sekarat, lalu dilepaskan dari pasungan sadis itu, lalu dipindahkan ke pondok di samping rumah ibadah Katolik. Ia sudah lemas, susah makan minum, luka borok di beberapa bagian tubuhnya, tetapi masih tetap dipasung dengan rantai pada satu kaki. Jadi ini kejahatan kemanusiaan di dalam pondok, dilakukan oleh orang-orang beriman kepada Kristus yang mengajarkan kasih dan solidaritas. Itu adalah dosa, dosa di samping rumah ibadah. Jadi di luar rumah ibadah ada dosa, kejahatan. Di dalam rumah ibadah para pelaku pemasungan berbicara tentang kasih dan solidaritas,
serta memakan tubuh korban Kristus, serta mencium aroma darah Kristus. Bukankah ini sebuah ketidakkonsistenan dalam beriman? Bukankah ini sebuah ketipu-tipuan kepada Tuhan? Masa hal ini tidak bisa disadari? Kita semua tentu memiliki dosa. Saya dan Anda sekalian memiliki dosa dan perlu solusi atas dosa itu. Maka saya coba memberikan solusi atas dosa pemasungan itu, agar dalam keadaan sekarat begitu, Ansel harus dievakuasi. Jika tidak, ya, maka pasti meninggal dalam pasungan, dan itulah yang terjadi. Teman-teman sekalian, marilah kita mendoakan saudara kita, Ansel. Dan marilah kita mendoakan umat Kurumboro yang telah memasung Ansel secara sadis. Mari kita mendoakan pemerintah agar konsisten pada kepedulian terhadap HAM. Marilah kita mendoakan pihak keamanan agar tegas menegakkan kebenaran dan keadilan atas masyarakat tanpa pengaruh siapapun. Kalau isi doa ini dijalankan saat Ansel berada dalam pemasungan sadis, maka nyawa seorang disabilitas mental mustahil pergi begitu saja dalam kayu pasungan dan pondok kejahatan itu. Salam sehat jiwa teman-teman, salam belum kalah.